Kalau Bung Karno itu berikan 10 pemuda untuk mengguncang dunia, kalau saya berpesan cukup berikan 1 tapi konsisten membangun desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Perkenalkan, nama saya Aris Budiono. Saya asli dari Ngelanggeran, di desa Ngelanggeran. Saya posisinya sebagai tim masuk di tim Pokdarus sebagai seksi promosi dan pemasaran di pengelolaan desa wisata Ngelanggeran. Kalau di awal kami tidak ada, Mas, karena memang itu berangkat dari kami. Belum ada sekarang yang ada namanya, ada undang-undang desa, kemudian ada Pokdarus. Dulu namanya belum Pokdarus, namanya BPD, Badan Pengelola Desa Wisata. Dan unsurnya dulu masih, dan kenapa menjadi itu? Karena dulu kan pemuda, fokus untuk kegiatan bisnis, itu dasar hukumnya kan nggak punya, makanya kami berubah menjadi Pokdarus. Yang unsurnya tadinya pemuda, di situ ada pemerintah desa, ada tokoh masyarakat, ada kelompok-kelompok. Walaupun motor penggeraknya sampai sekarang pemuda, tapi keutuhan dari organisasi di dalamnya Pokdarus itu ada pembinaan dinas pariwisata dan pembinaannya juga dari pemerintah desa, seperti itu. Pemetaan potensi sebagai ilustrasi, kalau di Ngelanggeran itu kan potensi dalam tanda kutip aktivitas lokalnya desa yang dikemas menjadi salah satu atraksi. Kami nyebutnya atraksi pariwisata, edukasi wisata dan sebagainya lah. Contoh misalkan pemetaan potensi menanam padi. Ini kan menanam padi menjadi budaya masyarakat kami. Hampir 99% mereka bercocok tanam padi. Tapi mereka tidak pede. Masa iya orang kota hanya masuk ke sawah diajarin nanam padi, mereka bayar. Itu kan tersulitnya kan di situ. Lahannya siap semua. Ilmunya mereka siap semua, cuman tidak pede melayani. Masa iya orang kota hanya masuk ke desa suruh seperti ini gitu loh. Padahal penguatan produknya desa wisata justru kami di situ. Kalau misalkan nanti kami ciptakan produk-produk yang mungkin di luar dari aktivitas masyarakat lokal desa, apa bedanya aktivitas kota sama desa? Kami penguatan ke situ. Pemetaan di awal kami pemetaan pertanian, ya, fokus di sawah. Pemetaan perkebunan fokus di coklat. Pemetaan peternakan fokus di peternakan kambing. Kemudian UMKM itu ada yang membuat celiping ketela dan lain sebagainya. Nah, metode yang kami buat adalah kelompok-kelompok itu kami buat. Kemudian kami membuat sistem di mana si tamu itu ngikutin alur penjualan paket kami. Mereka pertanyaannya adalah, Mas, kelompokku tak gawe sudah dibuat, terus apa nanti yang akan beli? Kan pertanyaannya mendasarnya adalah itu. Sudah rela ibu-ibu ini meluangkan waktu meninggalkan aktivitas rumah tangganya, membuat produknya, kemudian barang itu tidak laku. Nah, akhirnya pertanyaan itu membuat kami, benar juga. Akhirnya kami membuat track di mana tamu itu membeli paket itu, entah nanti misalkan turun naik ke GAP, turun kita lewatin perkebunan coklat. Mau ke Embung kita lewatin peternakan kambing, kita keluar dari Embung kita lewatin ke Geria Coklat. Di mana tamu itu sudah beli program itu, entah dia belanja di salah satu UMKM atau kelompok-kelompok pemberdayaan kami itu, yang penting kami sudah berusaha untuk melewatkan. Dan ternyata trennya semakin ke sini, daya minatnya untuk mereka beraktivitas dan berbaur dengan kelompok itu semakin tinggi. Jadi justru kami malah memetakan tamu itu sekarang itu lebih loyal membeli pengalaman ketimbang membeli produk. Kalau membeli produk mungkin kita ajak ke outletnya, lihat susu kambing, kemasan susu kambing selesai, daya minatnya kurang. Tapi kalau kami ajak masuk ke kandangnya, diajarin cara merahnya, diajarin cara ngasih pakannya, sampai diajarin cara membuatnya, daya beli untuk membeli produknya itu lebih tinggi. Dan itu semakin kesini trennya semakin naik. Nah, proses ini yang agak sulit karena mereka beradaptasi untuk menyesuaikan orang baru yang datang. Karena bertani itu kan mendasar, Mas, dari nenek kakek cucu kita dulu, nenek moyang kita dulu sudah bercocok tanam di sini. Dan itu kan jarang bertemu dengan orang-orang baru itu loh. Berangkat pagi ke sawah, ke ladang, nyari pakan ternak, pulang sore. Tiba-tiba ini ada orang baru, bahkan satu atap dalam satu rumah di homestay. Kemudian harus ngobrol temanya tentang apa, bahkan harus ngajarin. Itu proses yang susahnya di situ. Mereka tidak pede untuk bercerita, ngomong agak malu-malu gimana. Ya karena memang mereka berangkat budayanya sudah bertani, bercocok tanam dan tidak bersosialisasi ketemu dengan banyak orang. Makanya program awal kami adalah
pelatihan itu, pelatihan bagaimana cara melayani, pelatihan bagaimana mereka menumbuhkan percaya diri bahwa produk kita itu sebenarnya layak dijual. Nah, tugas kami di Pokdaris itu adalah meyakinkan masyarakat dan meyakinkan customer. Jadi posisinya di tengah-tengah. Tersulitnya kami adalah memaintennya kelompok di masyarakat. Mendatangkan tamu itu adalah nomor 2, tapi memaintennya ini agak susah. Apalagi eranya sekarang, era digital sangat mudah untuk berjualan. Itu sih. Kita ngalir mas, karena fase dimana menyeleksi orang itu hukum alam yang berbicara. Karena proses tersulitnya di kami adalah merubah mindsetnya, belum lagi masyarakat, adalah mindsetnya tim dan mindsetnya masyarakat. Nah, ketika semuanya dipaksakan yang jelas, dalam tanda kutip hasilnya belum ada kepastian, pendapatannya belum ada kepastian, kemudian ini harus mereka ngikut alur kita, yaitu tidak bisa pasti itu mereka ngikut. Makanya dulu tim pemuda kami dari 80 jadi 60, jadi 30, jadi 20, jadi 10 orang kami pernah ngalamin fase itu. Karena ketika nanti ini kita biarkan saja ya mungkin nanti hilang pemudanya kemudian nggak jalan. Nah 10 orang ini konsisten untuk ya wis yang penting melaku, apapun hasilnya yang penting jalan, karena masyarakat itu butuh contoh. Hasil real nyatanya itu ada. Kalau misalkan tidak ada bentuk contohnya, bentuk hasilnya, ya mereka tidak akan percaya ke kita. Baru setelah itu mulai percaya, kami mulai mensosialisasikan ke masyarakat. Nah, proses di mana tim kami teruji dengan dinamika kelompok itu, kami dari tahun 99 ke 2006 itu masih pemuda, masih Karang Taruna yang fokus konservasi. Itu pasang surut mas, ada yang mereka keluar, ada yang mereka urban, ada yang mereka bekerja ke luar negeri. Kemudian 2007 kami mendeklarasikan menjadi desa wisata. Nah, tantangan yang terberat kedua adalah tahun 2007 itu memainten tim kami dan memainten masyarakat kami, karena kami harus mensosialisasikan ke masyarakat. Kenapa kok menjadi desa wisata? Untungnya apa? Buat apa? Karena kayak gini aja sudah laku. Ibarat mereka persepsinya ya wes jualan tiket aja ke loket selesai, ngapain harus menggali budaya, kenapa harus digali, bertani kenapa harus dijual? Karena mereka tidak percaya diri. Merubah percaya diri bahwa produk seperti menanam padi, produk itu tuh sebenarnya adalah aktivitas lokal masyarakat yang sebenarnya itu layak dijual, tapi mereka tidak pede karena sudah menjadi kehidupan sehari-hari mereka. Masa iya mas orang Jakarta masuk ke desa hanya suruh nanam padi, suruh bayar lagi? Kan nggak mungkin. Masa iya mereka suruh ke desa hanya suruh nyuci sapi, suruh bayar lagi? Kan nggak mungkin. Itu udah dipatahkan sendiri oleh masyarakat. Kalau itu tetap pelibatannya ada mas, walaupun tidak secara langsung. Kemudian dari sisi kebijakan kami mengusulkan itu ya wes mas, yang penting bisa dilakukan seperti itu. Hanya ya kami ngajak orang yang berbicara, bukan orang desa, itu akan lebih sedikit mudah dimengerti dan dihargai ketimbang yang kami berbicara. Karena apa? Setiap hari kami bertemu dengan warga kami, rasa responnya untuk memperhatikan itu kurang. Tapi kalau kami ngundang dari luar, makanya stakeholder yang terkait dalam pengembangan Ngelanggeran, dari akademisi, dari pemerintah, dinas pariwisata seperti itu untuk bercerita masuk Ngelanggeran. Mereka kan jarang bertemu. Kemudian ada orang baru bercerita tentang oh pariwisata itu seperti ini, oh ngelola potensi seperti ini, oh menyusun paket seperti ini, ngelola budaya seperti ini. Itu baru mulai tersadarkan. Nah, metode yang kedua yang kami lakukan adalah mengajak masyarakat kami keluar dari aktivitas sehari-harinya, keluar dari Ngelanggeran, melihat satu desa yang mereka sudah maju, tidak memiliki potensi sebagus kami misalkan. Kami bisa percaya diri karena lokasi kami diuntungkan dengan kondisi Gunung Api Purba ini tidak ada di tempat lain. Di Jogja lah, nggak usah melulu keluar dari Jogja. Yang memiliki karakteristik batuan seperti ini hanya kami. Nah, orang mau tidak disuruh datang pun mereka sudah datang, tapi hanya untuk aktivitas di gunungnya saja, foto, selfie, camping. Nah, agar mereka setelah turun bisa ngapain, kan kami harus nyusun program itu. Makanya kami membuat pemetaan desa wisata itu. Nah, kami ngajak masyarakat kami keluar mas, untuk melihat desa yang sudah berkembang, lihat aktivitasnya. Mereka baru kaget, oh ternyata wisata itu kayak gini aja bisa dibuat. Oh ternyata membuat aktivitas mereka bikin anyaman aja bisa dijual. Oh ternyata mereka hanya menari, bermain gamelan aja bisa dijual. Itu setelah mereka merasakan, karena posisinya di saat itu mereka menjadi wisatawan. Kalau di sini kan mereka jadi subjek, pelaku, penyedia.
Beda kacamatanya ketika mereka posisinya sebagai wisatawan, karena mereka akan langsung baru terbengong. Oh kayak gini lah, neng omah wae eneng Mas. Di rumahnya ada gitu loh. Kayak gini bisa dilakukan di rumah, kayak gini bisa dilakukan di rumah. Nah itu mulai terserah. Nah posisi di mana mereka sudah terbangun dari tidurnya itu kami masuk, gandeng akademisi, gandeng dinas pariwisata untuk menyosialisasikan. Pertama adalah konsep desa wisata, kedua adalah pemetaan potensi, ketiga adalah penyusunan paket. Nah itu disosialisasikan bersama, kemudian kami yang menjalankan. Dan itu kita trialkan, diuji cobakan untuk menerima. Tamunya pertama dulu ya tidak kemudian yang luar ini, target kami hanya mahasiswa di seputar Jogja saja. Akademisi di Jogja kita tarik untuk program akrab di Anggrek. Kalau undang-undang desain boomingnya kan baru-baru ini Mas, 2014-2015 kalau nggak salah. Sedangkan kami berproses sudah dari tahun 99, 2007. Nah, kami itu diuntungkan dengan pemerintah yang mengerti dengan kami. Maksudnya pemerintah dalam tanda kutip adalah pemerintah desa. Kadang ada pengembangan desa, masyarakatnya kompak, pengen berkreasi, tapi secara aturan mungkin tidak dipahami oleh pemerintah desa. Nah, kami ketika menyodorkan ide, menyodorkan gagasan, itu walaupun tidak support secara finansial dari pemerintah desa itu, ya silahkan dikerjakan nggak apa-apa kayak gitu. Padahal itu sebagian menggunakan tanah kas desa dan sebagainya. Kadang orang pengen kelompok berkreasi, pengen mengembangkan di tanahnya kas desa, tapi kemudian pemerintah desa ya nanti sewanya bagaimana, kemudian kontribusinya juga bagaimana. Nah, alhamdulillah kami dalam kondisi proses membangun itu tidak membicarakan itu. Yang penting disupport biar jalan dulu. Nanti kalau misalkan ada, ya silahkan memikirkan desa. Jadi bukan kemudian mematok berapa yang memikirkan desa. Kalaupun belum ada, tolong kembalikan lagi ke fasilitas. Itu yang kami rasakan di tahun 2007 sampai 2011, Mas. Contoh realnya adalah kawasan Gunung Api Purba itu sebagiannya tanah SG dan tanah kas desa. Itu bahkan desa itu tidak meminta kontribusi dari itu. Bahkan mereka ora usah mikir ke kas desa. Duitnya iki balik noleh nenggon pengembangan fasilitas, dikembali lagi ke fasilitas. Karena dulu kami tidak disupport dari pemerintah daerah, itu belum, Mas. Kami dapat alokasi dana pemerintah pertama kali itu PNPM pariwisata tahun 2011. Dan itu pun tidak boleh untuk pengembangan infrastruktur. Tidak boleh untuk pengembangan MCK, tidak boleh untuk pembuatan jalan yang sifatnya infrastruktur, tidak boleh, hanya untuk peningkatan kapasitas SDM, pelatihan manajemen objek, pelatihan guiding, pelatihan homestay, kayak gitu-gitu di awal kami lakukan itu. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Saya cuma berpesan pada teman-teman pemuda di seluruh Indonesia, kalau Bung Karno itu berikan 10 pemuda untuk mengguncang dunia, kalau saya berpesan cukup berikan 1 tapi konsisten membangun desa. Saya berharap teman-teman di seluruh pemuda di Indonesia, kalian dilahirkan di desa, besok ketika mati juga pasti akan kembali ke desa. Lebih baik membangun desa bermanfaat dengan masyarakat banyak. Ilmu yang kalian dapatkan bisa diterapkan di desa. Manfaat yang kedua adalah sukses ketika bersama mampu mensejahterakan masyarakat banyak, itu menjadi kebanggaan tersendiri dan akan dikenang sepanjang masa. Di teman-teman yang ruang waktunya tidak batasi, ruang kreativitasnya juga masih produktif, ini bagi anak-anak muda, dan ruang pengembangan diri dengan teknologi yang secanggih ini, mari kita kembali ke desa, pemetaan desa, mengenali potensi, dan mari membangun pariwisata dari desa dan membangun Indonesia dari desa. Insya Allah kalau tangan satu pemuda berkreasi di desa itu menumbuhkan lapangan pekerjaan baru, mereka tidak akan harus keluar dari desa, tidak harus memenuhi ibu kota Jakarta untuk mencari pekerjaan di Jakarta, cukup di desa, dan mereka akan senang dan bangga karena bersanding dengan orang tua sudah mendapatkan hasil tanpa harus berpisah dengan orang tua. Itu teman-teman. Dan yang kedua, kalau ingin melihat aktivitas di kami di Ngelanggeran, monggo silahkan. Kami ada program paket wisatanya, ada paket wisata edukasi, ada program live in yang dimana teman-teman bisa live in tinggal di Ngelanggeran dalam durasi waktu hanya 2 hari 1 malam, 1 hari bisa sampai 1 minggu di Ngelanggeran. Kita akan belajar dan bermain dengan masyarakat.
belajar edukasi, bahkan ada program adventure-nya juga. Mari belajar bareng-bareng membangun desa wisata dan terima kasih.